Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzi Sukaisi dengan NPM 1811060392 dari Prodi Pendidikan Biologi dengan dosen pengampu Rizky Nirsi Ramdhani, MSI, selaku mata kuliah bioteknologi. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu mengenai antibodi monoklonal. Oke teman-teman, kita masuk ke judul yang pertama yaitu mengenai sejarah penemuan antibodi monoklonal. Berbicara mengenai sejarah, tentunya ada para ahli yang melakukan percobaan mengenai antibodi monoklonal. Ada 5 penemu atau 5 para ahli yang nantinya akan kita paparkan bersama dan akan saya jelaskan. Nah, di sini kita langsung bahas aja. Ada Martinkov and Ehrlich. Nah, pada tahun 1908, dua ilmuwan ini mengemukakan mengenai teori imunologi yang membawa perubahan besar pada pemanfaatan antibodi untuk mendeteksi adanya antigen atau zat asing di dalam tubuh. Nah, di mana antibodi diperoleh dengan cara konvensional, yaitu dengan cara mengimunisasi hewan percobaan, lalu mengambil darahnya, dan kemudian mengisolasi antibodi dalam bentuk serum, sehingga nantinya akan menghasilkan antibodi poliklonal. Baik, yang selanjutnya ada 3 ilmuwan, yaitu ada Georges Kohler, Cesar Milstein, and Niels Kajeme. Ketiga penemu ini pada tahun 1975 menemukan cara baru dalam membuatnya antibodi dengan cara dia mengimunisasi hewan percobaan, lalu sel limfositnya nantinya akan didifusikan dengan sel myeloma, sehingga sel hibrid dapat dibiarkan terus-menerus. Nah, masuk ke sub yang kedua, yaitu mengenai konsep antibodi monoklonal. Jadi, antibodi ini ada antibodi dan antigen, di mana antibodi dan antigen ini berbeda ya. Untuk antibodi ini merupakan glikoprotein yang diproduksi oleh sel plasma sebagai respon dari adanya imunogen atau imunitas adaptif humoral. Jadi antibodi itu dikenal juga sebagai imunoglobulin atau Y-sepet protein. Nah, sedangkan si antigen ini imunogen senyawa yang dapat menginduksi respon imun humoral maupun seluler. Antigen juga senyawa yang dapat berinteraksi dengan produk respon imun yang dapat dirangsang oleh imunogen seperti AB atau reseptor sel T atau TCR. Nah, lanjut. Jadi pengertian antibodi monoklonal ini merupakan antibodi monospesifik atau dia itu sejenis yang dapat mengikat satu epitop saja. Epitop itu titik daerah. Nah, jadi antibodi ini akan mengikat si antigen yang spesifik, jadi yang sejenis. Nah, seperkembangan dengan Martinkov dan Ehrlich mengemukakan teori imunologi pemanfaatan antibodi di mana untuk mendeteksi antigen atau zat asing dalam tubuh. Menurut perkembangan Georges Kohler, Cesar Milstein, dan Niels Kajeme, cara baru pembuatan antibodi itu melalui imunisasi antigen pada hewan percobaan, lalu antibodi akan menjadi antibodi monoklonal. Nah, kita masuk ke perbedaan antibodi monoklonal dan poliklonal. Jadi untuk antibodi monoklonal ini, dia itu bereaksi dengan epitop yang spesifik pada antigen. Sedangkan antibodi poliklonal itu bereaksi dengan berbagai macam epitop pada antigen. Nah, epitop itu adalah daerah spesifik pada antigen yang dapat dikendali oleh antibodi. Nah, antibodi monoklonal itu dihasilkan oleh sel B yang identik, yang merupakan klon dari sel induk tunggal. Berarti bahwa antibodi monoklonal ini memiliki afinitas tunggal yang hanya mengenali epitop antigen yang sama. Makanya disebut spesifik. Kalau antibodi poliklonal ini dia itu
Nah, antibodi poliklonal itu diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan setelah disuntik dengan antigen spesifik untuk memperoleh respon imun primer. Hewan diberi imunisasi sekunder bahkan tersier untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Jadi dia itu bisa berbagai macam epitop pada antigen kalau poliklonal. Nah, tapi kebanyakan yang dipakai itu antibodi monoklonal. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub selanjutnya, yaitu jenis antibodi monoklonal. Jadi ada 4 jenis antibodi monoklonal, yaitu ada murine AB, chimeric AB, humanized AB, dan humin AB. Dimana jika berwarna biru ini merupakan lingkungan dari tikus, sedangkan yang putih-putih ini itu lingkaran dari manusia. Jadi kalian harus ingat ya, jika warna biru ini dia menandakan kayak komunitas tikus, kalau yang ini dia manusia yang warna putih. Nah, masuk ke cara pembuatan antibodi monoklonal. Nah, intinya hasil dari antibodi monoklonal ini dia akan menghasilkan hibridomas atau dengan fusi. Jadi fusi atau fusion itu adalah penggabungan. Jadi penggabungan antara dua sel yang berbeda, dimana menggunakan sel baik dan sel jahat. Nah, di sini kan langkah pertama ada antigen. Antigen ini nanti akan diinjeksikan ke hewan yang akan dibuat antibodi monoklonal. Nah, yaitu menggunakan tikus. Nah, antigen yang udah masuk ke tikus ini akan dibintangkan dengan antibodi forming cell. Nah, antibodi forming cell ini nantinya akan disilangkan dengan tumor sel. Nah, kita tahu kalau tumor sel itu kan penyakit yang berbahaya gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain dia itu mempunyai sisi positifnya, yaitu untuk membelah sel. Nah, karena kan kalau semakin banyak membelah sel itu kan akan memperbanyak antibodi monoklonal. Nah, di sini, dengan adanya fusion ini, antibodi forming cell ini dengan tumor sel ini akan digabungkan. Nah, setelah digabungkan, selama penggabungan itu pasti akan adanya reaksi-reaksi dengan bantuan enzim. Nah, setelah penggabungan akan menghasilkan hibridomas. Nah, yang sudah saya katakan di awal ya. Nah, hibridomas ini nanti akan di-screen untuk diproduksi lebih banyak. Nah, setelah muncul yang ini nih, ujung-ujung merah ini tandanya antibodi monoklonalnya itu penggabungan antara antibodi forming cell dan tumor sel ini berhasil tuh. Setelah itu akan di clonate. Nah, di clonate itu maksudnya diperbanyak. Nah, sehingga nantinya akan menjadi antibodi monoklonal. Nah, kayak gitulah sistem pembuatan antibodi monoklonal. Jadi antibodi monoklonal ini kayak apa sih namanya? Itu cuman membuat antibodi yang spesifik, jadi yang satu jenis, satu penyakit aja. Masuk ke sub selanjutnya, ada yang namanya isolasi sel B atau splenosit. Nah, jadi percobaan ini menggunakan katak. Nah, katak ini dibelah lalu diambil organnya, yaitu berupa hati lah. Setelah itu hati ini disuntik, setelah itu dilakukan penyaringan, lalu terlihat bakteri-bakteri yang muncul. Nah, ini seperti di gambar ini ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tahap seleksi hibridoma. Jadi hasil dari pembuatan antibodi klonal ini itu kan menghasilkan hibridoma. Nah, jadi harus ada penyeleksian. Nah, untuk penyeleksi yang berhasil mengalami fusi dan tidak yang mengalami fusi. Jadi, di sini ada sel plasma digabungkan dengan sel myeloma menghasilkan sel plasma yang tidak berfusi atau unfused plasma sel. Terus ada yang sel myeloma yang tidak berfusi atau unfused myeloma cell. Nah, ada yang namanya
sel mieloma yang saling berfusi, artinya saling bergabung gitu, atau fused myeloma cell. Terus ada yang sel plasma yang saling berfusi atau fused plasma cell. Jadi yang kita pakai itu yang sel myeloma yang saling berfusi dan sel plasma yang saling berfusi, sehingga menghasilkan sel hibridoma. Nah, setelah diseleksi, kita membutuhkan media HAT untuk seleksi sel hibridoma. HAT itu adalah H itu sendiri hypotensin atau metabolit pada jalur salvage menggunakan enzim kunci HGPRT. Yang A itu aminopetrin, dia itu menghambat jalur de novo. Terus yang T ini thymidine atau metabolit pada jalur salvage dengan enzim kunci HGPRT. Dari gambar ini, gambar yang pertama, sel myeloma dinyatakan mati atau sama dengan jalur de novo dihambat oleh aminopterin. Terus sedangkan jalur salvage menghasilkan HGPRT. Nah, di gambar yang ini yang di bawahnya sel hibridoma. Nah, dia hidup dengan catatan jalur de novo dihambat oleh aminopterin. Jalur salvage menghasilkan HGPRT plus, tetapi lifespan-nya itu panjang atau immortal. Nah, yang ketiga, gambar ketiga nih, sel plasma. Nah, sel plasmanya ini dia mati karena jalur de novo-nya itu dihambat oleh aminopterin. Terus jalur salvage-nya HGPRT-nya itu plus, tapi lifespan-nya itu pendek. Gitu. Di sub selanjutnya ada yang seleksi klon. Nah, seleksi klon ini untuk menyeleksi klon sel hibridoma yang dapat memproduksi antibodi yang diinginkan. Nah, ini kan di gambar sini kita perhatikan ada klon A, klon B, klon C, dan klon D. Nah, jadi kita tuh harus pilih salah satu dari keempat ini agar antibodi yang kita inginkan itu dapat menghasilkan yang baik gitu. Nah, di sini kan ada antigen used for immunization, jadi antigen yang digunakan di sini. Nah, sini ada epitop. Epitop tadi kan daerah yang dideteksi. Nah, kita pilih satu nih, misalnya kita masukin, gabungin semua nih di antigen used for immunization ini. Nah, nanti akan dideteksi di immunoassay. Nah, dengan adanya indikator, terus adanya anti-hemoglobin, terus antibody in sample, sama ada viral antigen. Nah, nanti di sini akan ketahuan mana yang klon yang cocok dan yang diinginkan untuk melawan penyakit. Nah, jadi antigen ini kan memiliki beberapa epitop. Nah, sehingga perlu dilakukan seleksi sel hibridoma yang dapat memproduksi antibodi yang spesifik terhadap suatu epitop yang diinginkan. Jadi gitu. Seleksi klon ini tuh gunanya tuh untuk kayaknya memproduksi antibodi yang spesifik gitu. Nah, ada yang namanya ekspansi klon. Nah, ekspansi klon itu untuk memperbanyak antibodi monoklonal. Di sini ada dua metode. Yang pertama itu menggunakan teknik kultur dan teknik ascites. Jadi teknik kultur ini menggunakan chamber fermentasi untuk memproduksi antibodi dalam skala besar, yang nantinya menghasilkan produksi menggunakan kultur sel lebih dikembangkan, karena teknik ascites ini sangat menyakitkan bagi hewan uji. Nah, sedangkan untuk teknik ascites ini, ketika sel hibridoma diinjeksikan ke si tikus, di mana pada ruang peritoneal atau perut, maka akan diproduksi tumor yang mengandung cairan yang kaya antibodi atau disebut dengan ascites fluid. Jadi untuk baiknya itu menggunakan teknik kultur. Baik, kita masuk ke jenis antibodi monoklonal menurut kerjanya. Jadi ada dua jenis, yaitu dari therapeutic monoclonal antibody atau TMA dan antibody drug conjugate addition atau immunoconjugate. Nah, di sini yang di gambar pertama ini
D ini ada berbentuk seperti hidrogesis, terus ada yang berbentuk seperti liposomes, nah seperti lingkaran gini, ada yang berbentuk seperti mikro nanopartikel, nah jadi kayak butir-butiran kecil seperti atom, lalu ada yang micelles, nah itu kayak ada kayak satu lingkaran gitu. Nah di sebelahnya itu ada tipe yang kayak terapeutik, farmakologik, sama radioaktif dan toksik. Nah ini ada dua, jadi ada jenis antibodi monoklonal kerjanya. Nah masuk ke sub selanjutnya, ada mekanisme kerja antibodi monoklonal. Tahap yang pertama itu antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Nah, jadi antibody ini terjadi jika antibodinya ini mengikat antigen sel tumor dan Fc antibody melekat dengan reseptor Fc pada permukaan sel imun efektor. Jadi nantinya akan terjadi interaksi Fc reseptor ini berdasarkan kemanjuran antitumor dan sangat penting pada pemilihan suatu antibodi monoklonal. Nah, sel efektor ini yang berperan masih belum jelas, tapi akan diasumsikan melalui sel fagosit, mononuklear atau natural killer atau disebut dengan NK. Jadi struktur Fc domain ini dimanipulasi untuk menyesuaikan jarak antibodi dan interaksi dengan Fc reseptor. Nah, antibody dependent cellular cytotoxicity ini dapat meningkatkan respon klinis secara langsung untuk menginduksi destruksi tumor melalui presentasi antigen dan menginduksi respons sel T tumor. Jadi antibodi monoklonal ini berikatan dengan antigen permukaan sel tumor melalui si Fc reseptor ini dengan permukaan sel NK. Hal ini tuh dapat memicu pengelepasan perforin dan Gransmase untuk menghancurkan sel tumor. Jadi sel-sel yang hancur itu nanti akan ditangkap oleh antigen presenting cell atau APC, lalu dipresentasikan pada sel B sehingga akan memicu pelepasan antibodi. Kemudian antibodi ini akan berikatan dengan target antigen. Nah, sel sitosis lymphocyte ini dapat mengenali dan membunuh sel target antigen. Tahap selanjutnya cytotoxicity atau CDC. Jadi, cytotoxicity ini merupakan suatu metode pembunuh sel tumor yang lain dari antibodi. Jadi, imunoglobulin ini G1 dan G3 sangat efektif pada CDC melalui jalur klasik aktivasi komplement. Jadi, formasi kompleks antigen antibodi merupakan komplement C1q berikatan dengan imunoglobulin sehingga memicu komplement protein lain di mana untuk mengawali pengelepasan proteolitik sel efektor kemotaktik atau agen aktivasi C3A dan C5A. Jadi kaskade komplement ini diakhiri dengan format membran attack complex atau MAC sehingga terbentuk suatu lubang pada sel membran. Membran attack complex MAC ini akan memfasilitasi keluar masuknya air Na++ yang akan menyebabkan sel target itu lisis atau pecah. Selanjutnya yaitu adanya perubahan transduksi sinyal. Jadi perubahan transduksi sinyal ini suatu antigen target tumor, terus ekspresinya itu berlebihan pada keganasan. Jadi aktivitas transduksi sinyal ini pada kondisi normal akan menginduksi respon mitogenetik dan akan meningkatkan kelangsungan hidup sel. Nah, hal ini tuh diikuti dengan ekspresi perkembangan sel tumor yang berlebihan yang juga menyebabkan tumor tidak sensitif terhadap zat kemoterapi. Ke tahap yang selanjutnya, yaitu antibody directed enzyme product therapy atau ADEPT. Jadi, antibody ini tuh untuk menggunakan antibody monoklonal sebagai penghantar untuk sampai ke sel tumor. Kemudian, enzimnya ini akan mengaktifkan produk pada tumor. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan dosis active drug di dalam tumor. Jadi, konjugasi antibodi monoklonal dan enzim ini akan mengikat antigen permukaan sel tumor. Kemudian, zat sitotoksik ini, yang ini,
yang warna kuning-kuning ini, dalam bentuk inaktif, produk akan mengikat konjugasi antibodi monoklonal dan enzim permukaan sel tumor. Akhirnya inaktivasi produk terpecah. Nah, kan dia pecah tuh, kayak menyebar gitu. Setelah pecah, akhirnya dan melepaskan aktif drug di dalam tumor. Nih, itu pecah terus dia masuk ke dalam ini dan membuat di dalam tumor, jadi membuat tubuhnya gimana sih? Nah, kan pecah. Udah pecah itu, nah dia ini akan melepaskan active drug di dalam tumor. Nih, ini active drug nih, itu masukkan dia ke dalam tumor. Nah, itu namanya antibody directed enzyme product therapy. Kita masuk ke sub terakhir. Nah, itu ada salah satu contoh dari hasil dari cara pembuatan antibodi klonal, yaitu adisi ya. Jadi adisi antibodi klonal ini terhadap C33 yang diekspresikan pada sel kanker, lalu nanti akan diinternalisasi. Setelah itu akan dilakukan pelepasan chalicamycin. Nah, ini contohnya adalah adisi Mylotarg atau disebut Gemtuzumab ozogamicin. Contoh selanjutnya yaitu TMA atau bevacizumab. Jadi antibodi monoklonal terhadap vascular endothelial growth factor, yang dimana untuk mencegah angiosgenesis sel kanker. Nah, jadi bevacizumab ini merupakan antibodi monoklonal humanized yang bekerja pada target FGF. Nah, yang nantinya akan menstimulasi formasi pembuluh darah baru tumor. Nah, sel ini tuh mempunyai efek samping berupa hipertensi sedang, dan efek yang jarang terjadi adalah perforasi intestinal. Jadi beberapa inhibitor angiosgenesis ini telah diteliti pada PKBSK, termasuk FEGF, FEGFR antibodi, dan inhibitor FEGFR-TK. Jadi inilah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai antibodi monoklonal ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita bisa lebih tahu, oh ini ya ternyata antibodi monoklonal. Cukup, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.